Siapa kita? Mana? Ngapain? Kamu tadi. Nama Dieng berasal dari bahasa Sanskerta, dari kata ardi yang berarti gunung dan hyang yang berarti surga. Jadi ini artinya Anda datang ke surga. Ya, karena kedatangan bidadari dari Lamongan yang cantik-cantik ini, cuacanya cerah sekali ya. Dan candi-candi di Dieng ini sebenarnya baru ditemukan di tahun 1814 oleh Cornelius dan Theodor van Erp, arkeolog Belanda. Pada waktu ditemukan seluruh candi ini masih tergenang air. Baru pada tahun 1856 dikeringkan oleh Dr. Van Kinsbergen dengan ditemukannya sistem irigasi kuno yang tersumbat selama berabad-abad di sebelah barat sana dan dinamakan Gangseran Aswatama. Berdasarkan pendapat sebagian ahli, konon Candi di Dieng merupakan salah satu candi yang paling tua di Jawa Tengah yang dibangun oleh dinasti Sanjaya yang beragama Hindu. Hin artinya no atau tidak, dan du artinya violence atau kekerasan. Jadi Hindu itu artinya no violence doctrine yang pernah dilaksanakan dengan baik oleh Mahatma Gandhi. Kata candi berasal dari Candika Gerha. Candika itu nama lain dari istri Siwa sebagai Dewi Maut. Gerha itu artinya rumah. Jadi candi ini dibangun, salah satu fungsi utamanya adalah untuk menyembah sang pencipta, yaitu Sang Hyang Widiwasa. Dan pada prinsipnya candi dibagi tiga. Bawah burloka, dunia bawah tempat manusia seperti sekarang kita ini hidup. Bagian badan candi dinamakan buarloka, artinya dunia tengah tempat manusia yang telah disucikan. Dan bagian atas candi itulah yang disebut suarloka, artinya dunianya para dewa. Jadi filosofinya manusia ini hidup, suatu saat mati, kalau akhlaknya baik maka naiklah ke surga. Amin. Tetapi saking cintanya nenek moyang kita, orang hidup kepada anak cucunya sampai akhir zaman nanti tanpa membedakan siapapun di antara kita, cuma sayang tidak setiap orang sadar dan menyadari, maka di tiap pintu masuk candi dan di tiap relungnya dari segala arah, candi ini didedikasikan untuk Dewa Siwa. Siwa di Bali dan di India namanya sangat banyak, ada 1008 nama. Dari 1008 nama yang diingat orang rata-rata dasanama, 10 nama, yaitu Mahakala, Mahadewa, Mahaguru, Iswara, Harihara, Ardanari, Lokapala, Nataraja, Nandiswara, dan Parwata. Dari 10 ini yang paling diingat orang adalah yang ketiga, Mahaguru, artinya Siwa guru besar bagi dunia. Dengan ajarannya di Bali dan di India sama persis, yaitu Dasa Sila. Dasa artinya 10, sila artinya aturan. 10 aturan hidup menurut kacamata agama Hindu, yaitu ahimsa, not to kill, Brahmacari, to lead a pure and godly life, Satya, to be truthful and reliable, Awiya, Waharika, not to quarrel or not to fight, Asteya, not to steal, Akroda, not to become angry, Guru Sutrosa, to love the religious teacher, Soka, to purify one's mind and body, Ahara Lagawa, not to eager to eat and drink much, and the last one, Apramada,
which means to be faithful to one's duty. This code governing ethical and social behavior is upheld and interpreted by the priest. Tapi kalau di Islam, hendaklah engkau menghormati akan ibumu, baru bapak. Jadi kalau dipanggil oleh ibu atau dipanggil oleh ibu guru harus selalu siap. Ada ibu gurunya di sini nggak? Itu. Mana? Coba angkat tangan. Oh iya. Dan ibu guru juga harus baik-baik, jangan pelit-pelit sama nilai ya. Oke, sebelum kita mendekati candi, kita difoto dulu dari sini dengan background sebagai ilmu terkait, kemudian dibikinkan tangga setinggi candi itu. Tapi kalau candinya terlalu tinggi seperti Candi Prambanan, biasanya menggunakan alat berat. Kemudian nanti batunya satu persatu diturunkan dan tiap keping batu diregistrasi oleh angka UNESCO. Angkanya di situ nanti saya tunjukkan. Dan ini Candi Puntadewa juga sudah dipuja. Mendekat situ, dekat kau. Tapi yang satunya Mendekat sini. kelihatannya seperti kodok. Mendekat sini. Inilah. Mendekat kodok. sini. Kemudian Mendekat sini. Dalam agama Hindu ada yang disebut Narasimha Awatara. Nara itu artinya manusia, Simha singa, Awatara penjelmaan. Penjelmaan Wisnu yang keempat. Jadi ceritanya demikian. Suatu saat Surgaloka itu didatangi oleh seorang raksasa yang sangat gagah dan semua dewa pada takut. Nama raksasanya Hiranyakasipu. Maka mereka minta bantuan kepada Wisnu. Dan Wisnu meditasi dan dapat ilham bahwa raksasa itu sudah tidak mungkin lagi bisa dikalahkan oleh manusia atau oleh binatang, baik di siang ataupun di malam hari. Karena Wisnu sangat sakti, maka dengan ilham demikian langsung menjadikan dirinya setengah singa dan setengah manusia dan membunuh raksasa itu di antara siang dan malam. Cerita lengkapnya tentang cerita ini ada dalam buku yang terkenal Indian Mythology, Profesor Dr. Veronica Ian, Hamilton London 1988 dengan nomor ISBN-nya International Standard Book nomor 0600342859. Oke. Kita langsung ke sini. Ayo, Urutannya dari ujung itu Candi Sembadra, kemudian ini Candi Puntadewa, ini Candi Setyaki yang lagi dipugar, itu yang besar Candi Arjuna dan di depannya Candi Semar. Ayo sambil jalan. Nah ini adik-adik, ini candi yang lagi dipugar, jadi setengahnya sudah dipasang dan nanti mungkin akhir Mei dilanjutkan lagi. Ya, jadi ini batu baru. Jadi candi itu kalau sedapat mungkin batu aslinya digunakan, tapi kalau batu baru harus dipakai, maka dipakai batu baru dengan catatan harus pakai tanda. Kalau dulu tandanya asterik atau bintang yang diisi timah putih, tetapi tanda itu banyak dicokel oleh anak-anak kecil, maka sekarang cukup dibor kecil aja seperti ini. Ini artinya batu baru. Kalau candi boleh memakai batu baru, tapi kalau istri jangan ada istri baru ya. Oke. Candi Semar alasnya persegi panjang, kalau yang lainnya bujur sangkar. Kemungkinan dulunya hanya tempat penyimpanan alat-alat upacara agama. Oleh karena itulah disimpan di depan candi induknya, karena untuk mengeluarkan alat-alat kepada candi utama untuk ibadah lebih mudah. Sama-sama sekali aja, jangan sampai salah. Yuk, caranya yang keras. Bareng, yuk, 1, 2, 3.
Jadi satu-satunya candi di Dieng yang mempunyai reung candi ini reung namanya untuk patung yang disebut Dwara Palaka. Dwara itu artinya gerbang, Palaka itu artinya penjaga, tapi sayang namanya telah hilang, adalah tali atas. Dan di bawahnya ada Jaladwara, artinya pipa untuk mengeluarkan air. Dulunya relung ini pipa ini dulunya tersambung ke patung Siwa. Ketika patung Siwa dicuci oleh para brahmana, maka blessing waternya keluar lewat sini. Ya. Tapi sayang sudah disconnected. Perpustakaan untuk menerangkan candi-candi Dieng. 1. Sejarah bangunan kuno Dieng, Profesor Dr. Sucipto Wiradipusumo, Fakultas Sastra Universitas Indonesia 1952. Bangsa Hindu, penerbit Kalimasodo 1952, jilid 1 dan 2. Kemudian Sejarah Kebudayaan Indonesia 1, 2, 3, Profesor Dr. R. Sukmono. Kemudian Sejarah Candi Borobudur, karangan Dr. Sudarsono, penerbit Sumur Bandung 1952. Kemudian Indian Mythology, Profesor Dr. Veronica Ayen, Hamilton London 1988, dengan nomor ISBN-nya 06342859. Kemudian Sejarah Kesenian Indonesia, Dr. Andes Sugeng, Vasco Jakarta 1952. Kemudian Prasasti Indonesia 1, Brandes, penerbit Ganako NV 1952, jilid 1 dan 2. Dan sejarah terakhir adalah Sejarah Nasional Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1970. Semoga bermanfaat.